Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Baik, pada pertemuan kali ini saya akan membahas tentang sistem pemerintahan Indonesia dan peran lambang negara sebagai pelaksana kedaulatan rakyat. Nah, di sini kita bisa lihat sistem pemerintahan. Nah, sistem suatu keseluruhan yang terdiri atas beberapa bagian yang mempunyai hubungan fungsional. Untuk pemerintahan dalam arti luas, yakni pemerintah atau lambang-lambang negara yang menjalankan segala tugas pemerintah, baik sebagai lambang eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Nah, pengelompokan sistem pemerintahan dan di sini terbagi menjadi tiga. Yang pertama, sistem pemerintahan presidensial, sistem pemerintahan parlementer, dan yang terakhir, sistem pemerintahan campuran. Nah, sistem pemerintahan presidensial merupakan sistem pemerintahan di mana kepala pemerintahan dipegang oleh presiden dan pemerintah tidak bertanggung jawab kepada parlemen legislatif. Nah, ciri-cirinya yaitu pemerintahan presidensial didasarkan pada prinsip pemisah kekuasaan. Dan yang kedua, eksekutif tidak mempunyai kekuasaan untuk menyentuh dengan legislatif. Ketiga, kabinet bertanggung jawab kepada presiden. Dan yang terakhir, eksekutif dipilih melalui pemilu. Jadi pemilu itu dalam arti pemilihan umum ya. Pemilihan umum seperti kita bisa lihat 5 tahun sekali ada pemilihan presiden, pemilihan gubernur, pemilihan wali kota, dan lain-lain. Nah, di sini juga menteri bertanggung jawab kepada presiden karena presiden kedudukannya sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Jadi ibarat kata kepala itu dia ketuanya daripada pemerintahan. Nah, lanjut sistem pemerintahan parlementer. Nah, merupakan sesuatu sistem pemerintahan di mana pemerintahan eksekutif bertanggung jawab kepada parlemen. Dalam sistem pemerintahan, parlemen mempunyai kekuasaan yang besar, mempunyai kewenangan untuk melakukan pengawasan terhadap eksekutif, menteri, dan perdana menteri, bertanggung jawab kepada parlementer. Nah, di sini ciri-cirinya. Pemerintah parlemen didasarkan kepada prinsip pembagian kekuasaan. Dan yang selanjutnya, adanya tanggung jawab yang disaling menguntungkan antara legislatif, eksekutif, dan presiden dan kabinet. Yang terakhir, eksekutif dipilih oleh kepala pemerintah dan disetujui oleh legislatif. Nah, di sini sistem pemerintahan campuran. Dalam sistem pemerintahan ini diambil hal-hal yang terbaik dari sistem pemerintahan presidensial. Pemerintahan parlementer selain memiliki presiden sebagai kepala negara, juga memiliki perdana menteri sebagai kepala pemerintahan. Contoh negara Prancis. Bagaimana sistem pemerintahan di Indonesia? Nah, lambang negara sebagai pelaksana kedaulatan rakyat. Nah, di sini kita bisa lihat nih struktur ketatanegaraan sebelum perubahan Undang-Undang Dasar 1945. Kita bisa lihat di paling atas itu ada MPR. Dan paling bawahnya lagi, di bawah MPR itu ada Presiden, DPR, BPK, DPA, dan MA. Nah, di sini struktur ketatanegaraan RI sesudah perubahan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, di sini ada Undang-Undang Dasar 1945 tentunya sekarang paling atas. Dan di bawahnya ada Presiden, DPR, MPR, DPD, MA, MK, KY, Bank Sentral, BPK, KPU. Nah, jadi semuanya itu ditata sesudah perubahan Undang-Undang 1945. DPR, MPR, dan DPD. Nah, ketiga ini mempunyai arti yang berbeda-beda. DPR
Yang pertama MPR. MPR ini Majelis Pemusyawaratan Rakyat, dan di sampingnya di sebelah kiri ada DPR, anggota DPR atau Dewan Perwakilan Rakyat, merupakan lambang perwakilan partai politik. Anggota DPR dipilih melalui pemilu. Partai politik atau gabungan parpol terdiri dari 3 atau 4 orang per daerah, yang terbesar di 69 daerah. Jumlah anggota DPR RI yang dipilih dalam pemilu 2004 sebanyak 550 orang. Nah, kalau DPR ini dipilih lewat pemilu, sama dengan DPD, merupakan lambang perwakilan daerah. Anggota DPRD dipilih melalui pemilu juga, terdiri dari 4 orang provinsi yang sekaligus sebagai daerah pilihan. Sampai pemilu 2004, jumlah yang terpilih adalah 128 orang dari 32 provinsi. Keterwakilan Sulawesi Barat masih menginduk pada provinsi asalnya. Nah, demikian presentasi singkat dari saya. Mudah-mudahan bisa dipahami dan dimengerti. Akhirnya saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nomor 1 nih. Madang dan madang. Madang ah, lapar.